Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada hari ini kita akan bahas IHSG dan 4 saham ya teman-teman, jadi silahkan diperhatikan video ini sampai pada selesainya. Tapi sebelum kita bahas IHSG dan saham-saham yang ada, kebetulan saya lagi tidak terlalu enak badan. Jadi kalau di tengah video akan ada batuk atau bersin, harap dimaklumi. Tetapi setidaknya saya bisa memberikan analisa-analisa yang cukup menarik ya teman-teman. Untuk IHSG terpantau pada closing minggu ini ditutup cukup positif, mengalami kenaikan 0,56% dan terpantau masih mampu bertahan di atas area supportnya, di mana area support yang kita letakkan berada di 6.696 sampai area 6.667. Walaupun memang hari Kamis close-nya sempat turun dengan area low ataupun area closingnya 6663. Tapi memang saya katakan juga bahwa kita akan nunggu hari Jumat karena closingnya turun tipis banget. Jadi kita butuh konfirmasi satu candle lagi apakah akan dilanjutkan penurunan atau malah berhasil rebound, dan terpantau teman-teman saat ini bergerak cukup baik. Kalau misalnya mampu melanjutkan penguatannya, ada potensi bagi IHSG lanjut naik ke 6.736. Kalau misalnya ternyata tidak kuat, akan kembali ngetes area 6667 sampai 6696, dan kalau turun ada potensi turun ke 6624 sampai 6600. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada sejauh ini sebelum bisa break ke atas 6736, potensinya masih bergerak ke bawah ya teman-teman. Karena area 6736 adalah area neckline sekaligus resisten daripada head and shoulders. Total transaksi berdasarkan data rti.co.id pada hari Jumat ini 10,4 triliun. Yang menarik adalah di bagian investor chart, asing terpantau melakukan pembelian lagi 1,12 triliun. Angka yang tidak kecil ya teman-teman. Dimana kalau kita cek 5 saham teratas yang dibeli asing. Yang pertama ada Bank BRI 500 miliar lebih, ada Bank BCA 335 miliar. Kemudian ada ASI 243, ada GoTo 222, dan yang terakhir yang kelima yang kita bacakan ada ICBP 63 miliar. Jadi net buy-nya nggak main-main ya teman-teman. Dan kalau kita cek di bagian net sell ada MDKA 61M, Telkom 45M, Bank BNI 40M, ada Gudang Garam 20 miliar, dan yang terakhir adalah Inco 20,2. Untuk teman-teman yang mau tahu saham lainnya tentu bisa cek mandiri di rti.co.id. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah INDF. Saham INDF teman-teman pada closing hari Jumat ditutup naik 2,21%, berhasil close di atas area 6.900. INDF sendiri sebenarnya ketika bisa break dari 6.900 akan membuat sebuah pola ya teman-teman. Dan terpantau saat ini sudah berhasil breakout. Walaupun sebenarnya kita nunggu sampai area nutup gap di 6425, tapi ternyata INDF-nya sangat kuat sehingga tidak dikasih turun cukup dalam. Cuma dikasih turun sampai area 6.700 dan setelah itu berhasil rebound dengan kencangnya. Untuk polanya yaitu sama ya, inverted head and shoulders. Ini adalah left shoulder, ini adalah head, dan ini adalah right shoulder. Walaupun right shoulder-nya cukup pendek ya teman-teman. Potensi kenaikan dari saham INDF berada di area 7.775 dan terpantau kemarin breakout juga cukup didukung oleh volume. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness 6.900 dikasih spare sampai 6.800 boleh masuk buy on weakness dengan target ke 7.775. Melihat ICBP yang sudah naik tinggi, harusnya INDF kalau nyusul naik itu adalah hal yang positif ya teman-teman, dimana kedua saham ini biasanya bergeraknya bareng. Jadi kita akan pantau INDF pada perdagangan-perdagangan mendatang. Saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah Breeze.
Saham Breeze pada closing minggu ini di daily time frame ditutup naik 6,88%. Salah satu saham yang bergerak sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Kenapa? Karena bisa kita lihat bersama hari Rabu sempat dibanting ARB, lalu langsung berhasil rebound hari Kamis, dan hari Jumatnya kembali close di atas 1700. Ketika breakout dari 1665 sebenarnya Breeze membuat double top dan dalam waktu singkat saja berhasil rebound yang luar biasa. Kurang lebih double topnya seperti ini teman-teman. Dan yang menarik adalah kita akan kembali gunakan time frame weekly, yang artinya polanya masih tetap terjaga ya teman-teman. Dimana kalian bisa lihat sendiri bahwa ekor minggu ini sangat panjang, dimana low-nya di 1530 dan bisa closing di 1710. Saham Breeze sendiri setelah berhasil break kurang lebih di area 1780 sebenarnya membuat sebuah pola, yaitu inverted head and shoulders di time frame weekly. Dan area neckline-nya 1780, 1770 kita kasih sampai area 1700. Dan terpantau teman-teman beberapa kali sebenarnya area tersebut mampu menahan, walaupun pada saat minggu ini ya sempat jebol ke bawah. Tetapi perlu diingat, analisa yang kita gunakan adalah time frame weekly, sehingga kita perlu closing weekly untuk memastikan area 1700-nya terbreakdown. Dan terpantau saat ini kembali bisa close di atas 1700. Dan ini menjadikan sebuah hal yang sangat positif untuk saham Breeze itu sendiri. Untuk potensi kenaikannya, kalau kita ukur dari bottom yang ada di bawah sampai ke area neckline, ada potensi setidaknya naik untuk area inverted head and shoulders-nya ke area 2400-an. Jadi sebenarnya Breeze masih menarik ya teman-teman. Kalau dikasih turun 1700, silahkan buy on weakness. Atau kalau mau buy sekarang dengan stop loss di low minggu ini juga tidak ada masalah. Silahkan diatur, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Gotoh. Saham Gotoh pada closing minggu ini di time frame daily, teman-teman bisa lihat inside bar ya, mengalami kenaikan tipis 1,77%. Gotoh sendiri tertahan di area resisten 120 atau di sekitar 119 ya. Ada 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle, dan yang terakhir 5 candle. Jadi seminggu bertahan di area 119, 120. Sayangnya gagal breakout dan akhirnya turun. Sebenarnya kita ada taruh area support di 114, 112, tapi kemudian low kemarin cuma dikasih ke 113 ya teman-teman. Jadi kalau dikasih turun sebenarnya kalian bisa buy on weakness di 114, 112, 110, 106, 103. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dikasih turun sampai 103 pun itu nggak ada masalah teman-teman. Ini adalah left shoulder, lalu ini adalah head, dan ini kalau ternyata dikasih turun nggak langsung naik, ini bisa menjadi area right shoulder. Dan tentu inverted head and shoulders-nya kalau bisa break dari 119 potensinya bagus, bisa aja nutup gap yang ditinggalkan beberapa waktu yang lalu pada saat Gotoh mengalami penurunan. Dan yang menarik juga adalah teman-teman, kalau kalian buka data di rti.co.id, kalian masuk ke bagian net foreign buy, lalu kalian ganti time frame-nya ke 1 minggu, terpantau asing membeli Gotoh 322 miliar ya. Jadi sebenarnya cukup menarik karena asing juga beli. Dan belinya cukup besar, 322 miliar. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada, kalau dikasih kesempatan turun sangat menarik untuk buy on weakness. Saham keempat atau saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Elite. Saham Elite pada closing hari Jumat ini ditutup mengalami kenaikan 4%. Setelah sebelumnya turun cukup dalam dan terpantau berhasil rebound, kita sempat taruh sebuah support di 242236 dan langsung dikasih kena ya teman-teman, di mana low-nya 236, dan setelah itu dalam 2 hari berturut-turut sudah naik lebih dari 8%. Dari sisi volume juga jelas menarik teman-teman.
Kalian bisa perhatikan ketika hijau volumenya selalu diisi, dan ketika turun volumenya cenderung lemah-lemah saja ya. Jadi sebenarnya ini sangat menarik untuk bisa kita tradingkan. Yang menarik juga kalau bisa break dari 266, ada potensi elite akan membuat rounding bottom. Potensinya harusnya kembali nyentuh area all time high ya teman-teman, di kisaran 330. Kalau misalnya dikasih koreksi nih, ternyata nggak dikasih breakout, dikasih turun, ini bisa saja menjadi inverted head and shoulders. Ini adalah left shoulder, dan yang di sebelah yang tadi adalah right, yang di sebelah kiri adalah left. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada 242236. Kalau teman-teman mau buy on breakout, boleh tunggu konfirmasi dulu bisa break dari 266 dengan potensi kenaikan menuju ke area resisten yang ada, ataupun bisa kembali ke area all time high di 330. Jadi silakan kalian pantau saham elite. Total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dari INDF, ada Breeze, ada Goto, ada Elite. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.